Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini puji Tuhan, kita akan memperingati ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Kita persiapkan hati kita, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa jamaah Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita semua pada hari ini. Kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam satu dulu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan kehadiran-Mu. Sucikan kuduskan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami agar kami boleh berada di hadirat Tuhan, agar kami boleh menikmati kasih Tuhan hari ini. Kami peringati hari kematian-Mu Bapa, hari di mana Engkau menembus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap hadirat-Mu Tuhan.
kudusanmu mengikutiku, kasihmu syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami akan boleh berada suci di hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memperingati hari di mana Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah sahabat Raja yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, jamaah Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadir Tuhan, melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Dan pada hari juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan suci pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk mengingat bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Kau rela mati Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami agar kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ibadah ini boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Buat terlalu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela mati menebus dosa-dosa kita. Terlalu besar.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan himpunkan kami masuk dalam ibadah. Ya, pada hari Jumat Agung ini Bapa, kami memperingati bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami bersyukur Bapa, biarlah pada pagi hari firman ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami merenungi kembali bahwa Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Shalom. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 49. Saya membaca, Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 49. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lainnya selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan air anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari prajurit yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan ini, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal dari dekat, dan juga termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan kembali. Kita merenungi tentang penyaliban Tuhan Yesus, dan saya percaya kita telah diselamatkan, dosa kita telah dihapus. Maka untuk ini hari ini kita beribadah dengan sungguh, yaitu Jumat Agung, yaitu mengingat kembali peristiwa tentang penderitaan Yesus mati di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita mengerti apa yang telah terjadi, bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, bahwa Yesus telah menghapus dosa kita. Maka untuk itu mari kita belajar, kita melihat yang pertama, perjalanan menuju Golgota. Yesus mengetahui pengkhianatan Yudas pada malam perjamuan dengan murid-murid. Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Pada malam perjamuan itu Yesus berbicara kepada murid-murid. Mereka memecah-mecahkan roti dan Yesus katakan, "Salah satu di antara kalian ini akan menyerahkan aku." Maka murid-murid mulai pandang satu dengan yang lain, termasuk Yudas mengatakan, "Bukan aku." Tetapi Alkitab menjelaskan, Yudas telah menerima uang sogok 30 perak dari imam kepala untuk kejahatannya. Yudas telah mengkhianat, menjual Yesus untuk kepentingannya.
Maka hari ini kita memperingati bahwa Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, di mana dikatakan bahwa Yudas datang dengan pasukan imam besar untuk menangkap Yesus, dan Yudas mencium Yesus. Maka pasukan menangkap Yesus dan membawanya. Ketika Yesus dibawa, murid-murid pada lari meninggalkan Yesus, tetapi Petrus mengikuti dari jauh, dan Yudas menyadari dan dia menyesal. Dan dikatakan kemudian Yudas pergi berusaha untuk mengembalikan uang 30 perak kepada imam besar, tetapi tidak berhasil. Lalu Yudas menyesal dan bunuh diri. Dan hari ini kita belajar penderitaan Yesus setelah ditangkap. Alkitab menjelaskan mereka membawa Yesus kepada Hanas, imam besar. Dia diinterogasi dengan kasar. Prajurit-prajurit itu berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga Yesus diinterogasi dengan cara mereka melalui kekerasan dan kasar. Menghadirkan beberapa saksi dengan tuduhan palsu, dan di sini dijelaskan bahwa mereka mengolok-olok Yesus, mereka mengata-ngatai Yesus, dan juga mereka memukul Yesus. Lalu Yesus dibawa ke Pilatus, gubernur Yudea, untuk diadili. Pilatus mengajukan beberapa pertanyaan, tapi Yesus menjawab dengan baik. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus diadili dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang kasar. Mereka menampar Yesus, tetapi Pilatus mengatakan bahwa Pilatus melihat Yesus tidak bersalah dan memberikan hukuman cambuk. Pemimpin Yahudi ngotot, dan akhirnya Pilatus cuci tangan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pilatus bertanya 3 kali kepada orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi ngotot dan dia katakan salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus cuci tangan dan dia menyerahkan Yesus. Pasukan penjaga dan orang-orang Yahudi menyiksa Yesus, dipaksa untuk memikul salib. Dalam perjalanan dia tidak sanggup lagi memikul salibnya, dan mereka bertemu dengan Simon dari Kirene, dan akhirnya Yesus disalibkan, dan salib itu dipanggul oleh Simon sampai ke gunung Golgota. Saya percaya perjalanan Via Dolorosa ini meneguhkan dan menguatkan kita berapa menderitanya Yesus untuk menghapus dan menebus dosa kita. Demikian juga dikatakan penderitaan Yesus di kayu salib. Yesus menghadapi para pembenci dan penghukumnya. Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah Yesus yang melakukan. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah satu ajaran. Doa Yesus terakhir untuk kita semua. Jadi kalau kita menghadapi berbagai masalah, kita angkat tangan, Tuhan ampunilah mereka. Maka hari ini Jumat Agung ini meneguhkan kita tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi para penjahat yang satu mengucat Yesus, dan dia katakan, selamatkanlah juga dirimu dan juga kami. Dan yang satu bersobat, dan dia katakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan pada hari ini kita diteguhkan kembali penderitaan Yesus di kayu salib, di mana dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disalibkan sebelah kiri sebelah kanan dengan penjahat. Tetapi apa yang menarik dari cerita itu, ketika Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita merenungkan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kita renungkan tentang kematian Tuhan Yesus, bahwa dia mati untuk kita, menghapus dosa kita, dan memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada saat ini Yesus sedang memikul dosa kita. Pada saat ini Yesus sedang menghapus dosa kita, maka dia katakan, Eli, Eli, sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dipikulnya itu adalah dosa kita. Maka di sini diketahui bahwa Yesus sedang bergumul, dan dia berseru ke hadapan Tuhan. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Sesudah itu ia minum air anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Dan di sini menjelaskan, lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya.
Dan Alkitab mencatat bait suci terbelah menjadi dua dan terjadi gempa bumi. Dan kepala pasukan dan prajurit berkata, sungguh dia ini anak Allah. Melalui peristiwa ini kita merenungkan kembali betapa susahnya Yesus menghadapi peristiwa ini, disalib dan mati di bukit Golgota. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Arti kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, menghapus dosa kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Yang arti kematian Yesus yang pertama adalah menghapus dosa kita. Yang kedua, menjelaskan arti kematian Yesus yang kedua, memberikan keselamatan kepada orang-orang percaya. Dikatakan dalam Efesus 2:8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kematian Yesus memberikan keselamatan kepada orang percaya. Yang ketiga, kita menerima kuasa untuk menjadi anaknya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Arti kematian Yesus yang pertama, menghapus dosa kita. Yang kedua, memberikan keselamatan kepada kita. Yang ketiga, kita menerima kuasa daripada Yesus Kristus. Hari ini kita belajar untuk merenungkan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali untuk mengimani bahwa Yesus hidup dan Yesus ada di dalam diri kita, dan Dia selalu menuntun kita dan menyertai kita. Hal yang terakhir, mari kita jadikan momentum sengsara Yesus Kristus untuk introspeksi diri kita dari perkataan, perbuatan, dan sikap melayani, yaitu mengasihi, mengampuni, dan bertobat. Saya percaya melalui ibadah Jumat Agung pada hari ini kita diteguhkan dan kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami pelajari, akan menuntun kami, akan menyertai kami, supaya kami semakin hari semakin sungguh untuk melayani Tuhan. Kami semakin hari semakin sungguh untuk mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Dan kita bersama menaikkan pujian, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Mari kita masuk dalam prosesi perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menolong menyertai kami dalam perjamuan suci pada hari ini, dan meneguhkan dan mengingatkan kami bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menghapus dan menebus dosa kami. Terima kasih atas peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Engkau mau berkorban bagi kami. Kami juga mau belajar untuk berkorban, baik waktu kami, tenaga kami, harta kami, bahkan nyawa kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami dengan baik. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka, supaya mereka juga boleh belajar merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus telah mati untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat Jumat Agung. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Haleluya. Ya, demikian juga kita telah selesai untuk ibadat Jumat Agung. Dan saya juga menyampaikan bahwa hari Minggu nanti kita juga ada ibadah Paskah. Saya percaya semua keluarga mempersiapkan diri, mengatur waktu dengan baik pada jam yang sama. Dan kami juga akan kirim kembali video supaya ibadah rumah tangga berjalan dengan baik. Shalom, Tuhan memberkati.